Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi, sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak mengajak siapa saja untuk membangun kecintaan ulang, kemudian meretas ikhtiar-ikhtiar sederhana, menyambungkan gagasan, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami maksud sebagai merawat tradisi, menghargai diri, nguri-nguri kebudayaan, sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah di akun-akun sosial sebagai salah satu cara untuk merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Kawan-kawan di seluruh tanah air, berbahagia sekali malam hari ini konsentrasi dihadiri oleh para sesepuh, para budayawan, para seniman besar di Cirebon, dan ini bentuk nyata dari support atau dukungan para sesepuh kepada konsentrasi, karena bagaimanapun seni dan tradisi tentulah akan selalu berkaitan dengan riwayat, mulai dari para sesepuh sampai generasi hari ini. Dan saya kebetulan tidak sendirian, ada Kang Kaji Kumbang Lanang sebagai saat ini menjadi pimpinan dari Padepokan Satria Pinandita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Dalu. Terima kasih sudah hadir di sini Kang Kaji Kumbang. Oke, sami-sami. Semoga silaturahmi ini akan terus berlanjut. Terima kasih juga atas dukungan dan kehadirannya. Kemudian ada narasumber kita, Elang Ian Arifuddin SH, sekaligus juga sebagai Ketua Pepadi Kota Cirebon, juga pengelola Griya Budaya PH Yusuf Dendabrata di Keraton Kacirebonan. Kemudian ada Mas Dian Mulyadi sebagai Ketua Konsentrasi. Kemudian tidak lupa juga saya kenalkan ada Bapak Haji Toto Sugiharto, pimpinan Sanggar Nimas Mayangsari yang berada di Depok, di Plumbon. Kemudian ada Mas Ade sebagai anggota senior dari Perguruan Seni Bela Diri Kelabang. Kemudian ada, mohon maaf, Mama Sinten niku? Bapak Duki dari Plumbon, dari Cikeduk. Kemudian Sinten malih? Pak Ahyadi dari Palimanan. Kemudian Bapak Sanidi saking Plumbon juga. Ya, ini semua sesepuh, orang-orang hebat. Dan berbahagia sekali ya Mas Dian, konsentrasi dihadiri oleh para sesepuh ini. Meskipun mungkin tema yang akan kita angkat pada malam hari ini 18 Januari 2025 cukup sederhana, yakni Wayang Purwa Cirebon, riwayatnya kini. Nah, nanti kita akan berbincang santai Kang Kaji, Ca Ian, dan yang lain-lain untuk membicarakan riwayat Wayang Purwa, kemudian pergerakannya seperti apa, juga mungkin masa depan Wayang Purwa yang sepertinya sudah hampir tidak dikenal oleh generasi hari ini, gitu ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa Wayang Purwa adalah salah satu wayang tua selain wayang beber gitu ya Kang Kaji ya. Wayang beber sebagai
wayang tertua, kemudian wayang purwa juga sama, hampir sama tuanya gitu kan. Sebelumnya ada wayang catur. Dan sebelumnya ada wayang catur. Kalau wayang babat gimana Kang Gaji? Kalau wayang babat bercerita tentang sejarah yang ada di Cirebon. Ya, nanti ke depan Kang Kaji Kumbang Lanang akan bercerita tentang wayang babat. Boleh. Itu siap, matur nuwun sangat Kang Kaji. Ya, saya mungkin akan memanggil sebagai dengan Cak Ian ya. Ada yang manggil Mama Ian, tapi saya sudah sejak lama kadung memanggilnya sebagai Cak gitu. Cak Ian, Cak itu sebutan familiar untuk kakak, ya, Caca gitu kan. Cak Ian, apa yang menjadi keutamaan dari wayang purwa, terkait mungkin juga periwayatannya seperti apa, karena yang saya sempat baca itu konon bahwa wayang purwa itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari media untuk menyampaikan syiar Islam itu. Barangkali juga bisa dijelaskan termasuk perbedaan dengan jenis-jenis wayang yang lain gitu, Cak. Monggo Cak Ian. Baik, terima kasih. Yang pertama saya aturkan terima kasih kepada komunitas seni dan tradisi, Mas Dian juga Mas Edeng yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai, maaf bukan narasumber ya, kebetulan saya juga masih dalam rangka sinau atau ginau terkait dengan wayang purwa. Kebetulan di tahun 2019 saya diamanati oleh para dalang dan pegiat wayang purwa di Cirebon untuk menjadi ketua. Kebetulan saya cinta salah satunya kepada wayang purwa, yang lebih mencintai lagi adalah bahwa seni tradisi yang ada di Cirebon itu notabene adalah menjadi media syiar dari seorang wali yang namanya Sunan Gunung Jati, juga Sunan Kalijaga, berkolaborasi untuk membuat satu bentuk pertunjukan yang namanya wayang kulit. Nanti berkembang ke tari topeng, ke berokan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sama, kami semua pegiat konsentrasi di bidang tradisi yang ada di tanah Cirebon ya sama. Berarti kita juga lagi memulasara, menguri-nguri budaya wali. Itu yang menjadi Cirebon. Kenapa berbeda? Cirebon adalah leg spesialis. Cirebon bukan Sunda, Cirebon bukan Jawa. Tapi di dalam Cirebon ada tradisi Sunda, ada budaya Jawa. Ini yang boleh ya, kami wong Cirebon itu harus bangga. Karena kenapa? Kalau kita tarik ya sejarah ini berkembang, kalau tidak salah ini 1479 bulan Zulhijjah tanggal 10 pertama kali pertunjukan wayang kulit itu dipagelarkan, yaitu di Balai Peringgitan yang ada di depan makam Sunan Gunung Jati di Komplek Gunung Semu. Dalang siapa yang pertama? Kalau nggak salah itu Sunan Panggung pada saat Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah ini menikah. Jadi artinya ini sudah ratusan tahun yang lampau, seni tradisi wayang ini masih tetap eksis dan mudah-mudahan sampai akhir zaman. Amin, amin. Kita lestarikan bersama. Nah, terkait dengan bentuk pelestariannya, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa memberi satu beban kepada pemerintah, kepada stakeholder terkait. Ya ini semua tanggung jawab, termasuk orang tua, termasuk kita, termasuk juga masyarakat yang ada di Cirebon. Ini wajib untuk melestarikan budaya ini, karena di dalam wayang itu bukan hanya tontonan,
tapi tuntunan dan tatanan. Hmm. Tidak hanya seremoni bentuk pagelaran wayang, tapi itu ada pesan-pesan moral syarat dengan tadi siar media-media. Betul, ini memang bukan budaya peradaban Islam. Itu betul sekali. Ini adalah budaya Hindu. Tapi cerdasnya Wali menggunakan media wayang ini dijadikan alat siar. Itu yang patut kita acungkan jempol. Kenapa wayang sampai hingga kini masih bisa kami saksikan. Nah, lemahnya di kota Cirebon itu kalau ada pagelaran wayang hanya pada saat hari jadi kota Cirebon. Ada di beberapa kelurahan ya, di Pekalangan, di Kejaksan, di Pesisir, di Cangkol, nah itu masih ada. Di Kraton itu masih kita bisa saksikan. Tapi yang lebih istimewa artinya di daerah, di tetangga kami yaitu di Kabupaten Cirebon, itu di setiap tradisi desa yang namanya Mapaksri, Barikan, Tulak Tanggul, itu berpasangan. Kalau siangnya topeng, pasti malamnya wayang. Nah, ini yang menjadikan atmosfer daripada para pegiat dan keturunan dalam wayang ini itu masih sangat terjaga. Beda dengan di kota. Memang di kota ya tidak ada, artinya terah dalang yang ada di kota Cirebon dan paling ya seperti saya, penikmat, pecinta, pegiat itu. Tapi saya tidak berkecil hati, artinya sepanjang ada kemauan untuk belajar, insya Allah. Dan nanti yang akan kami fokuskan ini nanti di Dinas Pendidikan. Artinya murid yang tidak pernah habis itu adalah di dunia pendidikan. Jadi sekarang ya mungkin sudah ada program seniman masuk sekolah. Nah, nanti bisa berkembang, nanti ada dalang masuk sekolah, gamelan masuk sekolah, wayang masuk sekolah. Harapan saya ke sana karena saya tidak muluk-muluk. Satu kelas satu orang saja. Dalam satu sekolahan ada berapa kelas? Dalam satu kota Cirebon ada berapa kelas? Itu akan masif sekali kalau regulasi ataupun rekomendasi dari Dinas Pendidikan ini bisa masuk ke sana, gitu, Edeng. Ya, bagaimana dengan ini, Cak? Yang sekarang berlangsung dengan wayang Purwa, gitu, terutama dengan Sanggar Cak Ian sendiri, gitu kan? Baik, terima kasih Kang Edeng. Kebetulan untuk yang reguler, kegiatan reguler, kami di Gria Budaya berkegiatan tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, tiap hari Jumat kebetulan ada kegiatan tari topeng. Namun tari topeng yang marak di kota Cirebon itu kan masih gaya selangit. Sudah banyak gaya di Cirebon itu, ada selangit, Kalianyar, Palimanan, Indramayu, terus Losari gitu. Sekarang saya lagi mulai merintis ke Gegesik. Nah, kenapa Gegesik? Kacirbonan dan Kanoman itu ada benang merah dengan Gegesik, baik dari kemantrennya, abdi dalam, termasuk senimannya. Kayak saya mulai sekarang pengen coba kembali mengharmoniskan hubungan seniman dengan dari Kraton dengan Gegesik. Sudah mulai ke topeng Temenggung. Jadi kalau selangit itu dari Panji Sambarum yang Temenggung Plana, saya dari atas dulu, Plana, Temenggung, terus Rumyang, Samba, baru Panji. Dibalik ya? Ya, mulai minggu besok itu pertama kali belajar tari topeng Temenggung. Nah, harapan kami setelah topeng itu kita juga ajarkan anak didik kita tidak hanya paham atau cakap dalam menari, tapi untuk menimbulkan rasa dan chemistry antara penari dan nayaga itu wajib untuk belajar karawitan. Dirasanya, feel-nya itu akan lebih dapat. Setelah khatam topeng, karena Gegesik juga keceluk ya, keceluk artinya terkenal dengan predikat gudang dalang.
karena luar biasa Gegesik itu. Saya pikir gaya, style, terus permainan gamelannya juga kebetulan ada benang merah tadi dengan kecerbonan. Maka selanjutnya setelah hatam topeng saya akan mencoba ke pedalangan. Dari mulai karawitannya dulu, karawitan sudah dapat, baru candak cekel itu bermain wayang, terus suluk dan selanjutnya. Dan ada beberapa murid SD itu yang sudah mendaftar untuk menjadi dalang. Kata saya tuh, Dari Gegesik juga itu? bukan, ini malah ada dari Gebang, satu laginya dari kota Cirebon, dari Pegambiran, terus ada juga dari pesisir. Masih putra-putra SD, anak-anak SD. Jadi artinya saya sungguh seneng, terenyuh gitu. Ternyata ada ya generasi Z, jadi generasi terakhir ini yang masih peduli. Dan saya tanya, kamu disuruh siapa belajar dalang? Enggak, saya keinginan sendiri. Dan orang tua juga mainan aja wayang di rumah, bikin sendiri. Wah, luar biasa. Jadi sudah saatnya insya Allah Kriya Budaya juga akan mengawali di edukasi terkait pedalangan. Oke. Gitu. Nah, iya Cak, terkait dengan wayang purwa, ada perbedaan dengan wayang Jawa, wayang golek, itu apa saja? Ya. Apa yang membedakan wayang purwa dengan wayang yang lain? Kalau wayang golek jelas physically ya, itu kalau wayang golek kan berapa, 4 dimensi ya? 3 dimensi. Nah, 3 dimensi. Kalau ini ya cuma 1 dimensi, hanya satu sisi aja yang bisa dilihat. Dan untuk pagelaran wayang kulit purwa itu harus menggunakan kelir atau layar. Dan dulu menggunakan pencahayaannya agar si wayang ini bisa tampak di layar, itu menggunakan namanya dalung atau orang Jawa bilang blencong. Nah, minyaknya atau bahan bakarnya itu minyak kacang. Oh, minyak kacang. Terus Bukan minyak tanah ya? Bukan, minyak kacang. Terus nanti ada suhu yang akan mengeluarkan api tadi. Semacam cempor mungkin ya? Ya, itu yang masih original. Kalau wayang golek tanpa kelir, jadi artinya langsung gitu. Dalang juga kelihatan sama penonton, gitu. Dan ini juga merupakan fase di Cirebon kan ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, ini masuk ke dalam, kalau tidak salah masih syariat ini. Masih syariat ya. Marifatnya itu justru malah tari tayub. Karena masih ada sekat, topeng masih ada tutup, belokan juga masih ditutup. Gitu. Kalau yang sudah terang benderang ya tari tayub. Jadi artinya sudah manunggaling kaula Gusti. Ya, kalau tari topeng si pengendang artinya penari itu mengikuti petunjuk kendang. Tapi kalau tari tayub ya apa jadi kang joget. Pengen capang dikit ya capang, pengen langsung gedut adu apa ya gedut adu apa. Artinya ya sudah karpe dewe, karena sudah aku adalah aku. Itu sudah manunggaling kaula Gusti. Kalau ini Cak, terkait dengan Punakawan yang 9 tokoh itu, Ya, perbedaan dengan Punakawan ini kan kenapa? awalnya dari ini ya, dari Semar ya. Yeah. Semar ini kan dulu zaman lakon Ismaya Turuning Ampa, artinya kalau ibarat telur ya Mas Edeng. Telur itu ada kulit, ada putih telur, ada merah telur. Kulit telur di luar ini Sang Hyang Ismaya, ini dewa ini. Dewa. Ya, oke. Dan putih telur itu secara raga itu apa? Togo. 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 Merah telur itu Manik Maya, Betara Guru. Rajanya dewa tuh itu. Beliau Sang Hyang Ismaya, dia mau mengabdi, ya, mau jadi bedinda atau bujang lah gitu ya. Ya, mau jadi pembantu tapi sama raja yang miskin. Kira-kira zaman sekarang ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bujang, nyari rumah sendiri,
nyari makan sendiri, nyari sandang sendiri, tanpa menuntut bayaran. Itulah Ismaya. Oke, dan ini tidak langsung diterima sama Begawan Sakri nih. Begawan Sakri itu zamannya nanti zaman Palasara sampai keturunannya ke Parikesit. Jadi berapa majikan tuh Sang Hyang Ismaya mengabdi, luar biasa itu. Artinya kalau kita ambil manfaat dari Semar, ini Semar sudah apa gambaran yang luar biasa, sudah jadi dewa tuh enak. Artinya tinggal nongkrong di restoran ya, itu tinggal nyaman. Dia nggak mau, saya pengen jadi bujang. Tapi bujangnya bukan majikan yang kaya, yang miskin. Siapa? Yang kita ketahui yang sekarang itu Raja Pendawa. Raja Pendawa siapa? Yudhistira. Ya, Yudhistira itu ya boro-boro punya istana tanah yang mewah. Paribasanya ada yang bilang Yudhistira atau Samiaji itu darahnya putih, tidak punya nafsu. Artinya kalau misal ya Yudhistira istrinya buat saya Suma enggak, ada enggak tuh kira-kira sekarang begitu, yang ada kayaknya nasa golok ya. Kalau rambut putih banyak ya. Banyak, karena sudah meninggalkan dunia hitam. Gitu. Nah, Togog itu dia mau mengabdi sama raja yang kaya raya. Contoh siapa? Dasamuka. Sama Dasamuka. Ya. Oh iya. Apa itu? Kerja capek nggak dibayar, ngapain? Togog. Iya. Kalau karakter Betara Guru memang dia sudah diisbatkan ya, dinobatkan menjadi rajanya dewa. Jadi itu Semar. Nah selanjutnya awalnya lucu, di tesnya itu perang menang. Terus terakhirnya kalau kamu benar-benar mau mengabdi ke saya, Kata Yudhistira. ya bukan kata Yudhistira, kayak waktu itu Sakri, waktu itu diceritakan Begawan Sakri. Artinya kalau memang kamu pengen mengabdi kepada saya dan keturunannya, perang harus menang. Oke, sudah menang, kamu punya jimat apa yang paling mumpuni, serahkan ke saya. Tetap nggak mau juga, oke, sekarang kamu saya terima, tapi wujud asli Semar ini kayak Arjuna, ganteng, ganteng piawai dan masa majikan bari bujang pada raya, terus ngomongnya pada, jadi pribadi, ya rubah wujudnya, berubahlah wujudnya seperti ini, dan ngomongnya nggak boleh halus kayak Arjuna, ngomongnya ya kayak Semar gitu, dan baru diterima. Itu Mas Ede. Ini semakin menarik Ya, Cak Ian. siap. Kang Kaji Kumbang. Ini harus menambahkan agar lebih biar lebih rame. lebih kental lagi soal Karena judulnya lagi wayang, saya ngomongnya harus wayang lagi. monggo. Mantap. Bapak Dalang Yan, coba terang nang apa artinya kang filosofi ning awake Semar. Napa cangkeme dirantai, napa anak kuncunge, napa warna ireng. Ayo coba diterang nang Bapak Dalang. Ya, aduh, pertanyaannya apa ngeri-ngeri sedap gitu. Iya, kula terangkan ya, saya jelaskan yang saya ketahui. Nanti tambahannya bisa teng Mama Kumbang sareng Pak Haji anu nggih, Pak Ditoto nggih. Terkait dengan kenapa lambe atau mulutnya Semar itu dirantai, mulut dan kaki. Jadi kita sebagai manusia itu harus sesuai antara ucapan dan tingkah laku atau perbuatan.